Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan diskusi. Materi selanjutnya yaitu Muhammad Rizal Baihaqi. Pada Rizal Baihaqi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan tugas artikel dari mata kuliah Tafsir Akham. Pembahasan kali ini mengenai tentang larangan mengambil mahar istri yang sudah dicerai. Pendahuluan, mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam bahasa Arab, tema mahar jarang digunakan kalangan ahli fikih, lebih sering menggunakan kata sidok dalam kitab fikihnya. Sebaliknya di Indonesia, tema yang paling sering digunakan adalah terma mahar dan mas kawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma as-sidok dan al-mahar. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Pada zaman jahiliyah, hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya, pun dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya, mengangkatnya hak-hak perempuan pada zaman jahiliyah dengan adanya hak mahar bersama pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat. Larangan mengambil mahar istri yang sudah dicerai. Quran Surah An-Nisa ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawj wa ataitum ikhdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Ata'khudhunahu buhtanan wa ismam mubin. Yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menggunakan dan menanggung dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 20. Ayat ini memuat dua pembahasan. Pembahasan pertama, larangan Al-Quran kepada para suami dari mengambil kembali sedikit pun mahar yang telah diberikan kepada istrinya, yaitu ketika ia ingin menceraikannya dan menggantikannya dengan wanita lain. Inilah substansi frasa ayat wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ikhdahunna qintaran fala ta'khudunahu minhu syai'an. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 20 dapat kita ambil beberapa topik pembahasan dengan kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, istibdala yang memiliki arti mengganti. Kata istibdala digunakan dalam Al-Quran sebanyak satu kali, yaitu pada ayat yang sedang ditafsiri. Namun demikian, selain dari kata istibdala, di dalam Al-Quran juga menggunakan kata badala, sebagaimana yang terdapat dalam
ayat illa man dzalama summa badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Quran surat An-Naml ayat 11. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa istibadalah adalah menggantikan dari satu ke yang lainnya. Mungkin dari kebaikan digantikan dengan keburukan atau sebagaimana dalam ayat ini menggantikan keburukan dzalama dengan kebaikan badal husna. Dengan demikian maka menggantikan istri yang sebelumnya dengan istri setelahnya bisa berakibat pada pilihan yang lebih baik dari sebelumnya atau lebih buruk dari sebelumnya. Apabila ternyata upaya menggantikan pasangan itu lebih baik dari sebelumnya, maka usaha itu termasuk usaha yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ghafurur Rahim. Yang kedua ada zaujin yang artinya istri. Kata zaujin dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras Al-Fadil Quranil Karim disebutkan sebanyak 6 kali, yaitu 2 di antaranya terdapat pada ayat yang akan ditafsiri dan beberapa ayat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, kemudian Quran surah Asy-Syu'ara ayat 7, Quran surah Luqman ayat 10, dan juga Quran surah Qaf ayat 7. Dapat diartikan kata zaujin berarti seorang istri yang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 disebutkan bahwa zaujin bahij yang artinya pasangan atau tumbuhan yang indah. Kemudian ada kata ataitum atau yang berarti kamu telah memberi. Kata ataitum dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras Al-Fadil Quranil Karim disebutkan sebanyak 5 kali, yaitu pada ayat yang akan ditafsiri dan pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Quran surah Al-Maidah ayat 12, Quran surah Ar-Rum ayat 39, dan juga Ar-Rum ayat 29. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kata ataitum adalah memberikan sesuatu yang baik, yang mana dari pemberian itu kamu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Pemberian yang menyebabkan Allah murka, dengan pemberian itu tiada yang sia-sia. Allah Maha melihat sesuatu dengan ayat wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan juga dengan pemberian itu Allah menjanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wala wadakhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Quran surah Al-Maidah ayat 12. Kemudian yang keempat ada ihdahunna yang artinya seorang di antara mereka. Kata ihdahunna di dalam kitab Al-Mujib Al-Fars Al-Fadil Quranul Karim disebutkan sebanyak 1 kali, yakni pada ayat yang sedang ditafsiri. Namun demikian dalam Al-Quran juga disebutkan kata ihdahuma sebanyak 5 kali, yakni pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282, kemudian Al-Qasas ayat 25 disebutkan sebanyak 2 kali, dan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Yang di dalam hal ini berarti seorang di antara keduanya atau seorang di antara mereka. Kemudian yang kelima ada kintoron, harta yang banyak. Di dalam kitab Al-Mujam Al-Mufaras Al-Fadil Quran Karim, kata kintoron juga terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 75 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ahlil kitabi min ing ta'manhu kintorin yuaddihi ilaik. Yang artinya di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak. Kemudian yang nomor 6 ada fala ta'khudhu yang artinya maka jangan kamu mengambil. Kata ta'khudhu di dalam kitab Al-Mujam Al-Mufaras Al-Fadil Quran Alim disebutkan sebanyak 3 kali, termasuk ayat yang sedang ditafsir, yang termasuk ayat yang akan sedang kita tafsiri. Kemudian ada yang terakhir ada buhtanan wa isma mubina. Ata'khudunahu buhtanan wa isma mubina artinya apakah kalian akan mengambilnya dengan kezaliman dan dosa yang sangat jelas? Pertanyaan dalam ayat ini adalah pertanyaan dengan maksud mengingkari perbuatan tersebut atau yang dikenal dengan istilah istifham ingkari. Maksudnya semestinya hal itu tidak dilakukan karena sangat jelas keburukannya menurut syariat maupun akal sehat. Ar-Razi 1421 Hijriah. Kemudian lanjut kepada pembahasan ayat dengan hadis. Dari Syaiban, dari Yahya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika dia ingin menikahi salah satu putrinya, dia berkata si Anu menyebut si Anu lalu menikahinya. Dan di dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika dia menikahi salah satu putrinya, dia datang ke tempat tidurnya dan berkata si Anu menyebut si Anu lalu menikahinya. Dan dalam riwayat berkata
bahwasanya Rasulullah SAW jika salah satu putrinya melamarnya, dia akan datang ke tempat tidurnya dan berkata, si fulan menyebut si fulan, lalu dia pergi dan menikahi. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa inna fulanan zikru fulanatun summa yuzawijuha, yang artinya si fulan menyebut si fulan lalu menikahinya. Dan dalam pengertian ini salah satu syarat menikahi yaitu dengan adanya akad yang diucapkan oleh si fulan kepada si fulan. Dengan demikian ketika akad telah terucap, maka dia boleh pergi ke kamarnya dan menikahinya. Inna fulanan yadhkuru fulanan summa dhahaba fa'ankihu. Menikahinya dalam hal ini penulis mengartikannya sebagai hubungan badan atau zina. Kemudian ada pembahasan tafsir dengan qaulus sahabat. Abu Nasir meriwayatkan kepada kami, dia berkata, kami memberitahu Abu Bakar, dia berkata, kami memberitahu Abu Abdullah, dia berkata, beritahu kami, Abu Mu'ayyah berkata, beritahu kami, Ibrahim Al-Qamah berbicara dengan seorang pria Khawarij, kata-kata yang membenci kata Al-Qamah. Dan orang-orang yang mencaci maki laki-laki dan perempuan mukmin tanpa apa yang mereka peroleh telah menanggung fitnah dan lain. Al-Ahzab ayat 55. Kemudian ada pembahasan tafsir ayat dengan qauli ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengutip riwayat yang berkaitan dengan konteks ayat ini. Ruya anna rajula minhum idza mala ila tazawiji bi imra'atin ukhra rama zawjata nafsihi bil fahishati hatta yuljanha ilal iftidai minhu bima a'taha linusrifahu ila tazawj al-mar'ati an-nabiyyu yuriduha, yang artinya diriwayatkan sungguh lelaki dari golongan jahiliyah ketika ingin menikahi wanita lain, maka ia menuduh istrinya sendiri telah melakukan kekejian sehingga kondisi seperti itu memaksa istrinya untuk menebus diri dari suaminya dengan memberikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya agar suaminya tidak jadi menikahi wanita lain tersebut. Ar-Razi juga menjelaskan bahwa jika nusus dilakukan oleh suami, maka ia dilarang untuk mengambil kembali sedikit pun mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Namun, bila kemudian ternyata benar-benar terjadi khulu', yaitu istri benar-benar mencerai dengan membayar tebusan, maka suami mempunyai hak milik atas harta tebusan tersebut. Hal ini seperti kasus jual beli waktu azan Jumat. Meskipun haram, namun jika benar-benar terjadi, maka jual beli itu sah dan dapat memindahkan hak kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah 1421 Hijriah. Pembahasan kedua, penegasan Al-Quran bahwa perbuatan suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri dalam kasus tersebut merupakan kezaliman dan dosa yang sangat nyata. Yang dalam frasa ayat ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina, pernyataan dalam ayat adalah pernyataan dengan maksud mengingkari perbuatan tersebut atau yang dikenal dengan istilah istifham ingkari. Maksudnya, semestinya hal itu tidak dilakukan karena sangat jelas keburukannya menurut syariat maupun akal sehat. Kemudian analisis pendapat Imam Mazhab tentang pengambilan mahar pada cerai khulu, gugatan khulu. Yang pertama ada sebab-sebab pengambilan mahar. Pada dasarnya mahar itu merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebelum mereka melakukan hubungan seksual bersetubuh. Namun dalam hal ini dikemukakan oleh Muhammad Rifai dan kawan-kawan bahwa dengan akad nikah yang sah, seorang perempuan mempunyai hak mendapat mas kawin. Sebab dengan adanya akad nikah mengharuskan adanya ganti dari pengambilan manfaat. Ini kalau ketentuan mas kawin setelah jelas. Tetapi kalau mas kawin belum jelas, maka perempuan mempunyai hak mas kawin yang sesuai, dan cara mendapatkannya ada dua kemungkinan, yaitu pertama, belum bersetubuh sebab ada halangan misalnya sedang menstruasi atau ikhram. Kedua, dengan kematian salah satu perpisahan sebelum bersetubuh baik disebabkan oleh laki-laki maupun perempuan, maka mahar harus diberikan separuhnya. Dengan demikian, maka istri berhak menuntut mahar dari suaminya dan suami wajib membayarnya sekalipun separuh
eh, meskipun separuhnya belum bersetubuh jika memang ada halangan. Namun jika alasan untuk melakukannya, maka kewajiban membayar mahar menjadi gugur. Hal ini sesuai dengan pernyataan HSA Al-Hamdani bahwa mas kawin adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka mas kawin dapat gugur dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan mas kawin itu adalah yang pertama terjadi perceraian, kedua si perempuan mengajukan fasakh, yang ketiga suami mengajukan fasakh karena si perempuan itu cacat. Kemudian yang terakhir ada proses pengambilan mahar. Berbicara masalah mahar dan proses pengambilannya tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang perkawinan sebab hanya orang yang melakukan perkawinan yang disebabkan oleh kewajiban membayar mahar atau mas kawin. Dalam hal ini, tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka mustahil pula ada kewajiban membayar mahar bagi suami dan hak menerima mahar bagi istri. Oleh karena itu, pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan sebab tanpa putusan perkawinan seorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si istri sukarela dan ikhlas memberikannya. Berkenaan dengan keterangan di atas, HSA Al-Hamdani mengemukakan bahwa apabila si perempuan memberikan sebagian mas kawin yang sudah menjadi miliknya tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Mas kawin wajib diterimakan kepada istri dan menjadi hak istri bukan untuk orang tua atau saudaranya. Mas kawin adalah imbangan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Apabila pemberian mahar oleh suami kepada istrinya dilakukan dengan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia, yakni melalui pengesahan pengadilan agama, maka pengambilan maharnya pun semestinya melalui proses pengesahan hakim pengadilan agama. Karena itu sangat terkait dengan proses perkawinan dan proses perceraian karena mahar lahir karena adanya perkawinan, sedangkan pengembalian mahar terjadi karena ada proses perceraian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.